Baik anak-anak, bertemu lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Kali ini dengan mata pelajaran bahasa Inggris, masih dengan saya, Mem Dona, untuk membahas materi kelas 10 tentang descriptive text. Di segmen sebelumnya telah kita jelaskan tentang mind map, descriptive text, mulai dari genre, pengertiannya, serta language features-nya. Nah, dalam language features yang terakhir, disebutkan bahwa menggunakan simple present. Dan dalam simple present itu sendiri, kita akan membahas dua macam tipe simple present. Untuk tujuan kalian dalam akhir pembelajaran bisa menyusun sendiri kalimat deskriptif dengan baik dan benar. Oke, siap ya? Untuk tipe yang pertama, kita punya tipe bentuk verbal. Ya, di sini dengan rumusnya subject plus verb 1 SIS. Kita akan kupas lebih lanjut di penjelasan selanjutnya. Tipe yang kedua yaitu simple present nominal dengan rumus subject plus be present. Nah, kita mulai yang tipe pertama yaitu verbal. Tipe verbal bentuk afirmatif atau positif, subject plus verb 1, verbnya ditambahkan dengan S atau IS ketika subjeknya tunggal. Anak-anak sudah tahu kan subjek tunggal itu siapa saja? Ya, she, he, atau it. Boleh dengan nama orang satu, nama hewan satu, nama benda satu. Itu tunggal. Dan dilanjut dengan objek atau keterangan. And then, tipe negatif dengan rumus subject, do, atau does dengan ditambahi not sebagai ciri kalimat negatif. Jadi, kalau subjeknya jamak, kita menggunakan don't. Subjek untuk tunggal, kita menggunakan doesn't. Ya. Untuk subjek tunggal ada he, she, it. Untuk subjek jamak I, you, they, we. Ya. Lalu dilanjutkan tetap dengan verb 1. Kali ini tanpa ditambahi STS lagi karena sudah ada kata kerja bantu di depannya. Plus objek atau keterangan. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kita akan menggunakan do, does untuk kata kerja bantu tanyanya. Kita letakkan di depan. And then baru subject plus verb 1. Ingat, verb 1-nya tidak ada tambahan SIS lagi ya. Plus object. Kita akan bahas contohnya berikut ini ya. Nah, ini adalah keterangan untuk do dan does yang tadi saya jelaskan. Sudah paham ya anak-anak? Baik. Sekarang, kapan kita menggunakan kata kerja yang ditambahkan dengan IS di belakangnya? Ketika berakhiran dengan huruf O, CH, SH, X, dan Z. Oke, contohnya we got go. Untuk kalimat bentuk positif tipe verbal akan menjadi goes. Contoh berikutnya adalah catch. Ya, akan ditambahkan IS untuk simple present tipe verbal menjadi catches. Berikutnya wash berakhiran dengan SH menjadi washes. Kiss berakhiran dengan S ya, juga ditambahkan dengan IS menjadi kisses. Fix berakhiran dengan X juga ditambahkan IS menjadi fixes. Oke, anak-anak bisa mengikuti semuanya di rumah. Mungkin bisa bersama-sama melafalkan ya, supaya terbiasa membaca kalimat-kalimat atau kata-kata dalam bahasa Inggris. Ya.
Lanjut, kapan kita menambahkan IES atau IES ya? Ketika berakhiran dengan Y, hilangkan Y-nya diganti dengan I. Contohnya carry. Hilangkan Y, tambahkan IS menjadi carries. Oke, study menjadi studies. Worry menjadi worries. Marry menjadi marries. Oke, next. Untuk kata yang berakhiran dengan Y, cukup ditambahkan dengan S. Untuk kata kerja yang berakhiran Y, diulang. Nah, berikutnya kita punya kata kerja yang berakhiran dengan Y, maka ditambahkannya dengan S. Contohnya play menjadi plays, say menjadi says. Nah, anak-anak bisa mempronouncekan dengan baik dan benar di rumah? Oke, kita akan lanjutkan dengan contoh kalimatnya. Di bentuk afirmatif atau positif, kita punya subject plus verb 1, SES plus object. For example, temples. Temples itu adalah subjek karena dia jamak, candi-candi. Verbnya tidak perlu kita tambahkan SES, jadi verb 1 murni, become. Oke, keterangannya adalah one of the biggest reasons why people visit Yogyakarta. Dan di merupakan salah satu alasan terbesar kenapa orang-orang berkunjung ke Yogyakarta. And then, contoh yang kedua. Kita punya single subject Yogyakarta. Untuk verbnya, kita akan tambahkan SES. Give menjadi gives. Yogyakarta gives memorable experiences for most tourists. Yogyakarta memberikan pengalaman yang tak terlupakan pada mayoritas turis. Oke, berikutnya untuk contoh kalimat negatif, kita tambahkan don't dan doesn't. Masih ingat kapan pakai don't? Iya, ketika subjeknya jamak. Kita punya subjek temples, ya, lebih dari satu. Maka kita butuh bantuan do not atau don't. Temples don't become one of the biggest reasons why people visit Yogyakarta. Oke, kalimat negatif dari afirmatif yang tadi telah kita bahas. Candi bukan merupakan salah satu alasan terbesar kenapa orang-orang berkunjung ke Yogyakarta. Berikutnya, kita punya subjek tunggal. Tentu untuk kalimat negatif akan membutuhkan bantuan doesn't. Yogyakarta doesn't give memorable experiences for most tourists. Maknanya menjadi Yogyakarta tidak memberikan kenangan yang berarti kepada mayoritas turis. Oke, kurang lebih begitu anak-anak ya. Nah, untuk contoh interrogatif atau kalimat tanya, kita akan letakkan do dan doesn't di depan untuk sebagai penanda kalimat tanya. Do temples become one of the biggest reason why people visit Yogyakarta? Ya, apakah candi-candi itu menjadi salah satu alasan terbesar orang-orang berkunjung ke Yogyakarta? Kita masih punya become di sini ya. Masih verb 1 murni. Oke, masih ingat penjelasan di slide sebelumnya? Yes. Nah, untuk menjawabnya secara lengkap, karena dia tanya pakai do, maka kita akan menjawab dengan do. Berhubung temples itu jamak, kita akan menggunakan kata ganti atau pronouns-nya they. Ya, sebagai kata gantinya temples. Benda. Yes, they do. No, they don't. Ketika negatif, no, maka jawabannya no, they don't. Oke. Next, untuk kalimat tanya. Berikutnya kita pakai subjek tunggal, maka kata tanyanya menggunakan does.
Does Yogyakarta give memorable experiences for most tourists? Apakah Yogyakarta memberikan kenangan yang tak terlupakan untuk mayoritas turis? Bila kita jawab dengan yes, maka we should write like yes, it does. Kata ganti Yogyakarta adalah it, ya. Karena ditanya pakai does, maka kita jawab juga dengan does. Atau apabila jawabannya no, maka kita akan menulis no, it doesn't. Baik anak-anak, semoga penjelasan tentang contoh kalimat rumusnya simple present tipe yang verbal jelas untuk kalian di rumah. Untuk slide selanjutnya, insya Allah akan dibahas tipe yang kedua, yaitu yang nominal. Jadi jangan kemana-mana, tetap semangat, kita akan kembali beberapa saat lagi di Ada Kelas di ATV.